Bajingan Rizik Syihab, tikus god, kamu tidak usah keluar-keluar menantang perang. Hadapi saya, tanganku tengen ngampleng diasmu ora pecah jojro jenengmu. Kowe iki jane ora enek apa-apane, kowe iki ora duwe apa-apa, mung cangkemmu tok sing keluar-keluar. Makane nek wani senggel iki menungsane. Nek kowe iso ngalahke aku langsung sujud, kowe tak angkat dadi guru. Ning nek kowe kalah jebrot polongmu. Kowe iki menungso tikus god. Cangkemmu keluar-keluar provokator, memprovokatori, dan orang-orang mutibin yang menjadi begundalnya Rizik tikus god. Sadarlah, kamu itu orang Jawa yang kena jepri, yang kena provokasi. Orang kayak Rizik tikus god, ngapain kamu masih menjadi mutibin, kamu junjung sebagai guru besar? Goblokmu kok ora karu-karuan. Maka dari itu, saudara-saudaraku, orang Jawa, orang Indonesia, tinggalkan itu tikus god Rizik itu. Ngapain kamu? Yang kamu harapkan itu apa? Kamu mau diajak nanti setelah mati diajak ke neraka? Tidak ada seorang tokoh agama, tokoh ulama mulutnya kotor kayak peceren itu. Tidak ada. Doanya saja selalu membuat panas orang, doanya selalu jelek-jelek. Kamu harus berpikir, wahai saudara-saudaraku, sadarlah, sadarlah. Terima kasih. Halo, selamat malam. Anda masih bersama Memo. Yes. Malam ini menjadi malam yang sangat mencekam dan dingin, mencekam sekaligus membara di dalam. Suasana di luar Polsek Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Suasana dingin karena cuaca malam hari. Namun di dalam tadi sore, di dalam Polsek Tasikmadu terjadi konfrontasi yang panas, masalah. Ketegangan berikut terjadi antara dua kubu, yakni kubu Mbah Mono, pendekar Patriot Garda Nusantara sekaligus anggota PWI-LS Karanganyar, dan sekaligus pendekar Pagar Nusa, didatangi oleh sekelompok preman-preman dengan garang mencari Mbah Mono yang akan dipersekusi, bahkan kalau perlu mungkin dibunuh gitu. Namun dengan sikap Mbah Mono berani
Akhirnya ini terjadi kemarin sore, malam minggu, tanggal 5 April 2025, dan keesokan paginya, seharian tadi sampai tadi sore terjadilah mediasi di Polsek Tasikmadu. Nah, beberapa informasi yang saya dapat oleh Memo Yasmin. Mediasi antara kedua kubu dengan Mbah Mono dengan sekelompok gerombolan FPI yang disuruh oleh Kabib Yaman Rizik Syihab CS ini tidak berakhir dengan satu poin, tidak, menurut saya ngambang. Karena apa? Dalam mediasi tersebut pihak FPI, gerombolan yang datang 50 orang dengan bayar bersepeda motor dan berteriak takbir, itu meminta kepada Mbah Mono untuk minta maaf. Keedan ini, Mbah Mono duduk di rumah tenang-tenang saja, didatangi, mau diapakan gitu, malah disuruh minta maaf. Ini namanya gigi mongso kalau dalam orang Jawa. Sudah salah tapi tidak mengakui kesalahannya, justru yang menjadi korban suruh minta maaf. Untungnya Mbah Mono itu pendekar yang hebat. Dia tidak mau minta maaf. Dia mau minta maaf kalau Rizik Syihab yang datang menemui dia minta maaf. Informasi ini A1 karena yang menyampaikan langsung oleh seorang kiai yang ada di situ. Ada data-datanya. Nah, akhirnya pertemuan tersebut ngambang antara pihak mediasi Polsek Tasikmadu dan gerombolan FPI dengan Mbah Mono tersebut, yang Mbah Mono diikuti oleh ratusan anggota PWI LS Karanganyar dan anggota-anggota PGN dan anggota-anggota Pagar Nusa. Mau apa lo? Hei, preman-preman FPI, kalau sudah seperti itu menghadapi 3 kelompok itu bagian kecil loh. Ini akan bergerak seluruh Indonesia. Itu hanya bagian kecil di Karanganyar. Ngeper ya. Nah, oke, kita cancel peristiwa kemarin sore, tadi siang, dan tadi malam sampai pukul 20 tadi. Nah, sekarang apa yang menarik? Yang menurut saya menarik adalah pola dan modus dari gerombolan FPI atas suruhan Rizik Syihab ini, yang perlu kita cermati pola dan modusnya. Karena apa? Gerombolan ini menggunakan pola dan modus sama, beberapa kali sama. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Bahar Smith di Jawa Barat. Mempersekusi seseorang dengan cara seperti ini. Caranya apa? Sebelum datang ke korban, si Bahar Smith itu sudah mendatangi, sudah koordinasi dengan Polres tempat. Ya, tidak tahu apa yang disampaikan, sehingga ketika Bahar Smith datang di lokasi, dia berteriak seenaknya saja, seakan dia yang benar. Gitu. Seperti persis ini yang dilakukan oleh orang gerombolan yang mendatangi Mbah Mono ini di Karanganyar. Nah, pola-pola seperti ini tidak hanya dilakukan oleh mereka, para muhibin yang, maaf ya, tolol dalam berpikir. Otaknya sudah dicuci oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan, sehingga melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji pada bangsanya sendiri. Wahai saudara-saudaraku muhibin, kembalilah ke jati dari Indonesia sendiri. Kembalilah ke jati Indonesia sendiri. Anda hanya diperalat oleh para Yaman yang makan minum berak badok di Indonesia ini. Nah, dari kejadian seperti itu, sehingga lolos terus
yang semestinya aparat itu dengan tegas bersikap bahwa perbuatan tersebut sudah melanggar aturan dananya, namun melempem. Saya punya berkeyakinan, saya punya estimasi bahwa gerombolan yang di bawah komando Rizik Syihab ini sudah akrab banget dengan para pejabat-pejabat aparat, baik di tingkat Polsek, Polres, Polda, ataupun Mabes sekali. Sehingga modus-modus seperti itu berkali-kali lolos dari jeratan hukum. Pernah juga saya lihat beberapa tahun yang lalu seorang Danrem mendatangi tempatnya Rizik, tempatnya Bahar Smith juga tidak menghormati sama sekali, tidak menghormati bahwa yang datang itu dengan niat baik, seorang aparat keamanan untuk mendamaikan suatu, tapi waktu tidak diterima oleh Bahar Smith. Oke, kita akan lihat dulu kembali lagi hal-hal demikian, sehingga dalam oratornya dan provokasinya Rizik Syihab sebelum lebaran kemarin, sebelum hari raya maksudnya, bahwa para klan Balawi yang saat ini duduk di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk TNI Polri yang sudah ada di dalam situ, mari kita rapatkan barisan membasmi ormas-ormas munyuk, ormas monyet. Itu kata Habib Rizik. Berarti klan-klan Balawi yang sudah nongkrong di eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun TNI Polri, inilah sing membuat seretnya permasalahan ini. Jadi seakan-akan Rizik ini mendapat power dari dalam dari luar. Satu yang jalan, betul apa yang disampaikan seorang konten kreator, yaitu teman saya Awi Kertopati itu. Matinya Rizik adalah dilawan dengan hal yang sama ketika dia mempersekusi, mempreser seseorang. Kembali kita melakukan hal yang sama pada Rizik. Jadi apa yang disampaikan teman kita Awi Kertopati itu betul. Ketika kita koordinasi dengan aparat setempat, gerbek genti Rizik, selesai udah. Nah, itu alternatif pertama. Yang kedua, menurut saya, untuk orang desa, orang yang sering tiap hari bergaul dengan masyarakat kecil, tetap panggah dan tetap silent, yakni kepadamu Pak Prabowo Presidenku RI ke-8, hanya kepadamu lah saya harapan saya satu-satunya, karena dari tanganmu lah, dari instruksimu lah, dari gerakan tongkatmu lah, semuanya akan selesai. Karena kita sudah sampaikan tadi bahwa antara eksekutif, legislatif, yudikatif sudah terkontaminasi oleh klan Balawi di bawah komando Rizik Syihab. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kepada yang terhormat Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto, selesaikanlah semua ini dengan cara Anda. Saya yakin panjenengan bisa mengatasi dengan mudah. Nah, permohonan ini tulus ikhlas karena kecintaan saya terhadap NKRI, kecintaan saya terhadap para kiai-kiai Nusantara, kecintaan saya terhadap sejarah bangsa, kecintaan saya terhadap kultur Indonesia, kecintaan saya terhadap NKRI, kecintaan saya terhadap Pancasila, kecintaan saya terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan itu adalah dasar utama kami. Sekali lagi, kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, mohon penyelesaian
jangan biarkan rakyatmu seperti ini. Kali, Jenderal, kenapa kau biarkan rakyatmu seperti ini? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Sampai ketemu. Mari kita jaga dinamika dan demokrasi Indonesia ini bersama Memo Yes berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam merdeka. Gedabrus bersama Memo Yes.